NIM 19026.026. Saya Ananda Zairah dengan NIM 1902601. Saya Julian Syah, jurusan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, NIM 1902605. Halo, saya Sinaba Brima dengan NIM 190260020. Nah, pada kali ini akan membahas materi tentang prosedur alih media. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Nah, alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Nah, kegiatan alih media juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam pengelolaan arsip dengan lebih cepat dan efisien. Nah, yang kedua yaitu alasan alih media. Informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi. Maka dari itu perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Manajemen arsip secara elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, setiap orang pasti memiliki kewenangan untuk mengolah arsip mereka, termasuk dalam hal melaksanakan alih media arsip. Karena itu, setiap orang memiliki hak penuh dalam melaksanakan alih media berdasarkan aturan pemerintah dan undang-undang. Nah, pada saat ini hampir semua informasi maupun administrasi terlahir dalam format elektronik, maka merupakan suatu hal yang sangat logis jika kemudian informasi tersebut dikelola dalam bentuk elektronik. Oke, berikutnya itu ada keuntungan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip tersebut. Kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. 4. Mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Kelima, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi dan memudahkan dalam penggunaan kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lain. Keenam, menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan suatu regulasi. Ketujuh, mempunyai persiapan akan bisnis dan resiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Ketiga, penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Berikut saya akan mencoba menjelaskan prosedur alih media. Yang pertama, koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap terutama jenis proceeding, laporan, pedoman teknis, atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerja lain. Proceeding adalah bahan pustaka yang merupakan kumpulan artikel hasil penelitian yang telah diseminarkan oleh institusi penelitian lingkup Badan Litbang Pertanian yang diterbitkan 1-3 tahun. Berikut langkah cara pengerjaan antara lain. Yang pertama, scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Scanning akan lebih mudah dengan menggunakan fasilitas feeder. Untuk itu, maka terlebih dahulu proceeding harus dibongkar jilidnya dan dirapikan permukaannya sehingga pada saat dimasukkan ke feeder, kertas yang di-scan tidak akan menyangkut pada mesin scan. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Yang keempat, untuk keperluan database ikutan, selanjutnya file tersebut diekstrak berdasarkan judul artikelnya. Apabila proceeding tersebut mempunyai 10 artikel, maka dari satu file tersebut akan dihasilkan 10 file dan setiap file diberi nama sesuai kesepakatan
penamaan file untuk ikutan. Yang kelima, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database ikutan. Selanjutnya, majalah. Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dalam jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Cara melakukan scanning sama dengan buku, yaitu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian beri satu nama, kemudian file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Selanjutnya, scan dilakukan untuk setiap artikel, kemudian diberi nama. Artikel kedua di-scan dan diberi nama, dan begitu pula selanjutnya. Prosedur Alipedia yang ketiga adalah teknologi tepat guna. Koleksi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari liputan, leaflet, poster, dan sejenis yang sifatnya TTK. Brosur sebenarnya juga lebih sesuai dikelompokkan kepada jenis ini apabila ditinjau dari isinya. Scanning dilakukan berdasarkan judul artikel, satu leaflet di-scan kemudian diberi nama. Demikian juga untuk leaflet yang lainnya. Oke, di sini mungkin kami hanya menggunakan HP dan menggunakan aplikasi Cam Scanner untuk scan dokumen. Di sini kami mencoba untuk men-scan ijazah sekolah dasar. Pertama kita hanya perlu memfoto ijazah tersebut dan nantinya dijadikan dalam sebuah dokumen yang bisa disimpan atau sebuah file seperti pada video ini. Setelah itu kita checklist gambarnya, lalu kita jadikan dalam bentuk PDF seperti ini jadinya. Oke. Lalu teman-teman bisa menyimpannya pada simpan pada file dan memberi judul pada file tersebut agar kita bisa mengetahui file tersebut berupa isi ijazah dengan membuat judul ijazah sekolah dasar. Dengan pemberian judul ini maka kita bisa melakukan temu kembali dokumen tersebut. Oke, setelah diberi judul pada file tersebut, lalu bisa langsung kita simpan. Oke, jadilah seperti ini. Mungkin ini contoh dari kami melalui handphone, dan semoga bermanfaat.